Turun dikit. Naik Dikit. Oh dikit. Dikit. Atas. Ku kate gua. Mengapresiasi diri sendiri aja gitu. Soalnya nggak ada yang mengapresiasi kan. Sedih sekali teman-teman. Biasa tunjukin dong, Mas. Dipukul bang. Underscore wajibnya nggak? Aneh. Betul nggak sih? Halo semuanya, balik lagi sama aku di Kajian Animasi Kuliah Sambil Berkarir. Kajian Animasi, kamu nanya. Oke, balik lagi sama aku Christian. Kalian jangan bosan lihat aku di podcast ini melulu ya. Nah, hari ini kita seperti biasa kedatangan dua narasumber, ada Mas Garit dan ada Mas Amal. Boleh perkenalan diri dulu? Halo semua, perkenalkan nama saya Pak Askar. Biasa dipanggil Garit. Saya dari Gen 3 dari Yogi Studio. Yes, Mas Amal. Perkenalkan nama saya Amar Rashid. Biasanya dipanggil Amar. Saya Gen 3 animasi. Studionya sama kayak Bang ini ya, Bet. Oke, kalian ini fokusnya di bidang apa nih? 2D atau 3D? Lebih ke 3D sih. Dua-duanya? Kebetulan kami berdua 3D. Nah, karena mereka 3D modeling nih, kita hari ini mau ngebahas soal pandangan seorang gamer tentang game setelah mempelajari 3D modeling. Nah, aku mau nanya nih sama narasumber kita. Kalian lebih suka sama game dengan grafis desainnya yang 3D yang realistis, atau lebih suka sama gaya seni yang unik? Masing-masing atau enggak? Boleh dua-duanya, siapa mau duluan? Mas Amar boleh? Saya sih personalnya lebih suka yang unik daripada yang Kalau Mas Amar? dari Mas Garit? Ya. Kalau saya sendiri sama, saya lebih suka style kartunis, low poly juga suka karena menurut saya yang realis itu lebih bikin mata cepat sakit, bikin pusing juga kadang-kadang. Nah, contoh seni yang unik itu gimana sih, Mas? Banyak, bisa dari environment, dari asetnya yang beda dari yang ada di dunia nyata, dan karakter mungkin yang unik itu nggak sesuai dengan apa sih namanya, anatomi asli mungkin beda, tangannya empat, matanya empat, Aduh. Oh, jadi ya kurang lebih bedanya yang unik sama yang realistis itu kayak mungkin lebih ke gimana ya? Ya kalau realistik ya realistis. Kalau misalnya yang unik ya yang nggak masuk di akal, sebenarnya cuma bisa dijadiin yang unik gitulah, pokoknya gitulah ya. yang nggak bisa diikuti. Nah iya, nggak bisa ditemuin di dunia nyata. Nah, menurut kalian 3D modeling ini bisa ngaruh nggak buat ningkatin pengalaman dalam bermain game? nggak harus sih. Ngaruh ya? Nggak harus secara signifikan, nggak harus. Oke. Karena dalam menikmati game itu banyak aspeknya, cerita, background, nggak cuma modelingnya. Oke. Jadi nggak mentok-mentok cuma soal modeling aja. Banyak. Nah, tadi kan ada 3D modeling yang realistis sama yang gaya seni yang unik. Ya. Kalau contoh gamenya apa? Yang realistik apa? Yang gaya seni unik, yang unik gimana? Yang realistis dulu. Yang realistik kalau kalian tahu ya, itu ada game namanya A Plague Tale. Itu game realistik yang salah satu game realistik yang saya mainin lah. Itu gamenya bagus banget. Ada detail dari shading pohonnya, rumputnya, habis itu langitnya juga dibikin sedemikian rupa. Pokoknya mirip dengan dunia asli. Nah, untuk yang dengan style unik, itu ada game terkenal banget di seluruh dunia, namanya Minecraft. Itu unik karena semua yang ada di dunia itu kotak.
Jadi apa yang ada di dunia nyata itu nggak bisa dibentuk kreatif secara persis, banyak yang berubah. Kalau kalian nggak tahu bisa disertai di sini. Tring! Oke, gimana nih pendapat? Kan kalian pastilah udah sering juga lah main game ya. Pernah nggak main game yang model 3D-nya kurang berkualitas atau kayak nggak rapi gitu, kayak nggak apa sih ini game gitu? Ngaruh nggak sama pengalaman bermain kalian? Ya, dalam game itu sering, terutama game yang dibuat secara indie, alias dibikin sama satu orang, atau satu klub orang secara kecil, bukan satu perusahaan mungkin. Jadi memang karena keterbatasan tenaga juga mungkin biaya, jadi emang kualitasnya bisa nyampe. Jadi ya kalau game Indonesia pasti banyak lah ya. Banyak, Banyak lah ya. ada juga yang bagus, cuman kebanyakan karena mulai baru. Karena kalau misalnya nggak mulai kayak gitu, mereka sebenarnya nggak tahu juga maksudnya kayak lebih baiknya gimana. Pasti harus evaluasi kan dari sana. Nah, gimana nih pendapat kalian soal karakter dan objek dalam game yang bisa diubah atau disesuaikan oleh pemain lewat 3D modeling atau fitur penyuntingan? Jadi pendapatnya dari segi gamer dulu ya. Untuk gamer sendiri, game yang punya banyak sistem penyuntingan dan kustomisasi yang banyak, itu mungkin bakal jadi bagus buat mereka, soalnya bisa memenuhi ekspektasi mereka masing-masing, karena mungkin selera orang juga nggak sama kan. Jadi mereka bisa sesuaikan dengan selera mereka masing-masing, dicocokin kriteria mereka. Cuman bagi developer mungkin itu jadinya kerja ekstra. Mereka harus bikin aset yang lebih banyak, pendinginan yang lebih banyak. Jadi itu apa namanya? Kalau misalnya soal contoh ininya, contoh game yang bisa ngeubah atau menyesuaikan karakter atau objeknya apa aja? Kayak yang bilang tadi, ada nama gamenya Minecraft. Itu gamenya full kustomisasi, bisa kalian eksperimen, bisa kalian bikin kustomisasi sesuka kalian, banyak pilihannya. Mulai dari bentuk rumah kalian bisa kalian bikin sendiri, kalian mau bikin rumah di mana. Gamenya open world, dunianya luas, banyak juga konten-konten dalam game tersebut. Cuman ya itu, bagi kesenangan gamers itu bisa jadi kerja berat untuk para developer. Sama itu kayaknya The Sims juga ya mas? Ya, The Sims juga bisa bikin rumah, disesuaikan juga sama karakter, juga bisa dibikin sesuai keinginan masing-masing. Muka kalian nanti bisa dibikin. Main The Sims deh guys, supaya kalian tahu kalau misalnya seru pokoknya deh, kalian harus main. Check out this thing ya guys. Jangan bajakan, ingat. Karena kebanyakan yang main The Sims ini bajakan ya, Betul. termasuk saya. Cara kalian untuk bajak. Nah ada nggak? Ini kan udah ngomongin soal game dari tadi. Kepikiran nggak atau pernah kepikiran nggak mau bikin game sendiri? Pernah kepikiran, mungkin bakal dibikin gamenya itu kayak punya story-nya sendiri berdasarkan game. Mungkin bisa diambil contohnya Plague Tale, itu kan game story yang ceritanya selalu di build up dari paling bawah sampai ke klimaks. Jadi emang pengen bikin yang kayak gitu lah Ya, yang ada story-nya pokoknya ada tujuan akhirnya. yang jelas lah pokoknya. Yang jelas. Yang ada endingnya. Ada ya, ending. gitu. Biasanya ending ada banyak kan? Ya. Ada endingnya yang paling jelek, worst ending, Berarti yang bercabang. best ending. Iya. Oke paham. Nah kalau misalnya Mas Garin mau bikin game sendiri nggak di depan? Saya sendiri karena penyuka game santai, inginnya sih bikinnya game yang santai kayak Harvest Moon, Terraria juga, sama Stardew Valley. Itu Stardew Valley juga yang bikin indie soalnya, jadi sama dengan kita gitu, orang-orang yang bikin game sendiri tanpa tim yang besar. Oke. Jadi ya kayaknya agak berbeda ya Mas Garin dan Mas Amar ini. Menurut kami, pandangan seorang gamer sebagai 3D modeling. Salah mempelajari 3D modeling itu adalah yang pasti bisa memahami
sebuah game design. Setiap game developer pasti mempunyai game design. Kayak mendesain suatu karakter, suatu tempat, suatu latar, suatu suasana gitu kan. Pasti perlu. Yang kedua, pandangan gamer yang berubah itu adalah meningkatnya kemampuan kreativitas. Sebagai gamer pasti tak pernah melihat banyak, apalagi yang udah banyak main game, pasti banyak pengalaman melihat aset-aset yang berbeda, karakter-karakter yang berbeda. Nah itu sebagai 3D modeler bisa jadi untuk inspirasi bagi apa yang ingin mereka buat berikutnya. Bisa jadi terinspirasi dari karakter game yang dimainin atau gabungin karakter yang pernah mereka mainin dari game-game yang berbeda. Jadi ya itu sangat membantu 3D modeler dengan banyak mainin game karena banyak inspirasi yang bisa mereka dapat dari game yang mereka mainin tersebut. Yang ketiga, penghargaan terhadap detail dalam game. Banyak kita lihat kalau di dalam game pasti ada satu detail-detail kecil. Misalnya di game Kena itu ada salah satu lagu Indonesia detailnya. Itu dapat diapresiasi oleh semua gamers Indonesia. Termasuk yang di luar pun kadang ada yang mengetahui ini. Ya, lanjut. Berikutnya adalah kemampuan untuk bergabung dalam industri pembuatan game itu sendiri. Kalian gamer pasti bosan dibilangin orang tua kalian main game mulu nggak ada dapat apa-apa gitu. Nah kalau kalian belajar 3D modeling, kalian bisa itu meng-counter, bukan berarti melawan ya, tapi seenggaknya kalian bisa dapat sesuatu dengan belajar 3D modeling gitu. Kalian bisa kontribusi dalam pembuatan game, jadi main game nggak sekedar ngabisin duit aja, kalian bisa dapat duit juga dari sana. Dengan cara ikut kontribusi, mungkin bikin game atau mungkin ikut project pembuatan game. Walaupun kebanyakan ngabisin duit. Iya, kebanyakan tetap ngabisin duit, enggaknya nggak terlalu banyak yang ngabisin Iya. gitu. Ada manfaatnya juga, oke? Yang terakhir, setiap kita pasti harus punya pemahaman tentang teknologi yang mendalam. Contohnya, seorang gamer pasti terlibat dalam suatu software untuk membuat game-game tersebut. Contoh software mungkin ada Maya atau Blender. Di sana kita bisa bikin asetnya dan segala macam rupa seperti karakternya juga. Yang bisa ya kalau kita sebagai game developer pasti kita bisa nentuin sendiri kan mau kayak gimana bentuknya. Jadi seperti itu. Gitu. Nah, udah kita langsung aja masuk ke segmen tanya-tanya aja nih masih. Ini kan BTS hari ini seru banget ya. Oke, pertanyaan pertama dari Instagram yaitu @onyour_fun. Dari segi seorang gamer, apa yang buat kakak tertarik untuk menekuni bidang 3D modeling? Yang bikin tertarik menekuni 3D modeling ya sama kayak yang dibilang tadi, itu karena sebagai gamer pasti punya keinginan masing-masing, mungkin tingkat fantasinya lebih tinggi dan nggak puas dengan mainin game yang pernah dimainin tuh mungkin udah gitu-gitu aja. Ingin bikin sesuatu yang memang sesuai ingin ekspektasinya tuh gitu. Jadi tujuannya sendiri ya mungkin untuk memenuhi ekspektasi mereka yang nggak terpenuhi dari game yang udah pernah mereka mainin. Mungkin kurang sempurna, jadi disempurnain lagi. Atau mungkin ada yang nggak cocok, disesuaiin lagi. Itu aja sih. Kalau dari Mas Amarnya gimana nih? Kenapa tertarik sama 3D model? Ya kurang lebih sama kayak Garit ini lah ya. Nggak mau banyak ngomong, karena nggak bisa ngomong. Oke. Lagi sakit gigi guys. Lagi gigi dong Mas. Dipukul bapak ya. Aduh. Oke, lanjut Mas. Yang bikin menariknya itu adalah rasanya kayak satisfying aja gitu bikin objek-objek atau aset-aset kayak yang saya bikin sekarang. Saya bikin mobil. Itu mobilnya udah tampilnya hampir jadi tinggal interior dalamnya doang. Kebanggaan tersendiri. Kebanggaan tersendiri. Pokoknya mengapresiasi diri sendiri aja gitu. Soalnya nggak ada yang mau apresiasi kan. Sedih sekali teman-teman. Lanjut boleh. Jadi kayak sebenarnya lebih memuaskan aja, memuaskan diri lah ya. Apalagi
dari seorang gamer sendiri lah ya, ngerasa nggak puas nengok game-game yang ada, jadi kenapa nggak coba gitu buat 3D modeling. Oke, jadi gitu guys. Thank you buat on your underscore far. Selanjutnya ada pertanyaan dari @namirane. Apa aja jenis perangkat lunak 3D modeling yang biasa digunakan dalam industri game? Tadi udah terjawab guys, tapi nggak apa-apa. Lanjut ya guys. Untuk 3D modeling sendiri yang digunakan dalam industri ada software gratis, fungsinya lengkap juga, itu Blender. Itu banyak digunakan di mana-mana. Itu untuk 3D modeling bisa, animationnya di sana juga bisa. Kalau nggak salah coding juga sebenarnya bisa deh. Jadi emang dalam satu software fungsinya lengkap dan gratis, kalian nggak perlu baca diri. Gratis di Steam lagi guys. Download. Jangan baca, oke? Kalau yang berbayar ada mas? Yang bayar ada, namanya Maya 3D, Autodesk Maya 3D. Nah itu sebenarnya lebih banyak digunakan di industri karena ya memang lebih profesional karena bayar. Tapi bagi kalian yang emang ingin mulai tapi nggak ingin bajak, bisa dimulai dari Blender dulu aja, karena itu gratis. Kalau Maya bayar, dan sebenarnya lebih banyak digunakan Maya sih di industri seperti itu. Jadi kalau misalnya Blender ini kayak untuk pemula dan Belum profesional banget. ya, ingin mulai coba-coba. Mungkin ada, cuman ya jarang. Ya. Oke, thank you buat Namirane. Maaf guys, lagi dan lagi pertanyaan kita cuma bisa ngambil 2 aja karena terlalu banyak pertanyaannya ya. Jadi besok lebih banyakin lagi pertanyaannya ya. Oke, jadi benar ya, 3D modeling menjadi 3D modeling ini dengan seorang gamer mempelajari 3D modeling emang sangat berpengaruh tentang pandangan kita soal game ya. Mulai dari desainnya, untuk asetnya juga, ya pokoknya kayak gitu lah, emang penting banget. Apalagi memuaskan diri melihat game-game di luar sana yang kurang sesuai sama yang kita pengen lah. Apresiasi buat developer, Ya, apresiasi buat developer. jangan baca. Satu hal yang penting, jangan suka beli game download game bajakan gitu guys. Itu penting banget guys. Hargai developernya ya. Susah loh guys. Susah loh guys. Jadi ya harus pelajari 3D modeling. Jadi kalian tahu gimana susah payahnya mereka. Betul sekali. Nah, oke. Kayaknya podcast kita sampai sini aja deh. Thank you buat Mas Amar dan Mas Garit yang udah mau datang di podcast hari ini. Terima kasih juga buat Sobat Ani yang masih ada sampai di video hari ini, masih setia buat tontonin konten-konten kita. Dan kalau misalnya Sobat Ani di rumah punya pertanyaan, bisa ditanya langsung di kolom komentar di bawah ini, atau kalian bisa pantau IG animasi ya, karena kita bakal nyediain kolom pertanyaan buat teman-teman di rumah sesuai dengan topik yang bakal kita bahas selanjutnya. Semoga podcast ini menambah wawasan kita bersama walau sedikit. Karena apa guys? Karena sedikit demi sedikit teman menjadi mungkin. Jangan lupa buat like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian atau keluarga kalian atau siapa kayak atau selingkuhan kalian, terserah. Yang penting di share sebanyak-banyaknya supaya konten kita lebih banyak lagi gitu, biar kita lebih semangat bikin konten. Oke, kajian animasi.